Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1877. Chapter 1877 Sangkong vs Burung Kolibri. Aku akan berhasil. Pikiran itu segera terlintas dalam benak burung kolibri kegelapan. Dalam pandangannya, Wu Zhangkong masih terlalu berpengalaman. Bahkan dengan armor pertempuran 4 kata, dia sama sekali tidak mampu memanfaatkan kekuatan armor pertempuran itu. Bagaimanapun, dia tidak dapat menahan serangan luar biasa Darkness Hummingbird. Sementara itu, Wu Zhangkong masih bisa menggunakan lengannya yang lain untuk memblokir, tetapi dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Sementara itu, Darkness Hummingbird merasa pertempuran itu akan berakhir jika dia bisa melukai lengan Wu Zhangkong yang lain. The Darkness Hummingbird yakin bahwa dia akan segera mendapatkan lebih banyak keuntungan jika dia melemahkan lawan dengan cara ini. Karena itu, dia tidak pernah menyangka Wu Zhangkong tidak akan menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu. Dalam sekejap yang dibutuhkannya untuk tiba di depan Wu Zhangkong, Darkness Hummingbird melihat sedikit ejekan melintas di depan mata lawannya. Keduanya begitu dekat sehingga pasangan Darkness Hummingbird berada tepat di depan Wu Zhangkong dengan segera. Di sisi lain, Wu Zhangkong hanya bereaksi dengan menutup matanya. Tidak peduli seberapa cepat Gale Cannon burung kolibri kegelapan, itu tidak mungkin bersaing dengan kecepatan Wu Zhangkong bisa menutup matanya. Seketika, topeng logam jatuh dari helm Wu Zhangkong, menutupi wajahnya. Ding! Ada suara lonceng. Wu Zhangkong menyandarkan kepalanya ke belakang. Faktanya, seluruh tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang saat ditusuk. Namun, saat dia dipukul, seberkas cahaya yang menembus keluar dari tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pemandu, pancaran itu menebas tubuh Darkness Hummingbird saat kedua musuh bertabrakan. Dentang! Cahaya ungu hitam meledak dari armor perang 3 kata Darkness Hummingbird. Meski begitu, celah besar telah dipotong pada armor pertempuran oleh Skyfrost Sword. The Darkness Hummingbird bahkan lebih tercengang saat dia merasakan hawa dingin yang dingin keluar dari Skyfrost Sword dan masuk ke tubuhnya. Lapisan es dengan cepat terbentuk di permukaan armor perang 3 kata miliknya. Bagaimana mungkin? Mengapa dia mampu menggunakan teknik ini dalam pertempuran? Apakah dia tahu betapa berbahayanya ini? Itu hanya topeng. Bagaimana jika topeng itu tidak mampu menghentikan taruhan saya? Bukankah dia akan mati begitu saja? The Darkness Hummingbird tidak tahu bahwa Long Yeiwei telah menugaskan Wu Zhangkong sebagai pemimpin skuadron yang terdiri dari Shrek Seven Monsters, Gale Saber Demon Sima Jinchi, Lan Muzi, dan Tang Yingmeng karena dia mengenali bakat Wu Zhangkong. Tidak ada yang lebih penting dari kemampuan seseorang di medan perang seperti ini. Tidak ada hal lain yang bisa dibandingkan dengan kompetensi seseorang. Wu Zhangkong memiliki pemahaman yang jelas tentang ketahanan armor tempurnya. Dengan demikian, saat dia dipukul mundur oleh dampak selama tabrakan pertama, dia juga mengukur ketahanan armornya terhadap serangan lawan. Saat serangan kedua datang, Darkness Hummingbird tidak menyadari bahwa sayap berbulu Wu Zhangkong di punggungnya terlipat ke atas untuk menyembunyikan helmnya jika dilihat dari belakang. Dengan kata lain, Wu Zhangkong tidak hanya menggunakan lehernya untuk menahan benturan dari serangan itu, tetapi juga helmnya, hubungannya dengan pauldronnya, cuirasnya, dan sayapnya. Alasan utama Wu Zhangkong memilih untuk melakukan ini adalah karena dia ingin menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada hasil perang ini. Mampu membunuh musuh akan membawa umat manusia selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Satu lagi faktor yang membuat Wu Zhangkong memilih untuk melawan Darkness Hummingbird adalah bahwa para Evil Soul Master tidak bisa dibangkitkan seperti makhluk abisal lainnya. Mereka mungkin tangguh, tetapi setiap kali Master Jiwa Jahat tingkat tinggi terbunuh, itu akan melemahkan pihak lawan dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, Wu Zhangkong ingin benar-benar mengalahkan Darkness Hummingbird dalam waktu sesingkat mungkin. Melukai lawannya sepertinya akan merugikannya juga, tapi dia sebenarnya sudah siap sepenuhnya. Memang benar dia tidak bisa berakselerasi dengan kecepatan ekstrim secepat Darkness Hummingbird, tapi dia jelas tidak pasif seperti yang terlihat. Dia telah mengambil beberapa teknik dengan adu mekanik dengan Tang Wulin. Untuk mengalahkan lawan dalam waktu sesingkat mungkin, terutama ketika mereka setara atau bahkan lebih tinggi, metode terbaik adalah memastikan bahwa lawan tidak mampu melepaskan semua kemampuannya. Dia membiarkan wajahnya rentan untuk membuat serangan yang tidak bisa dihindari lawan. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik karena dia sudah siap sepenuhnya.
The Darkness Hummingbird akhirnya meremehkan Wu Zhangkong. The Skyfrost Dragon Eyes Wu Zhangkong bukan lagi pemuda yang bisa dia kalahkan dengan mudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi, Darkness Hummingbird tidak tahu bagaimana cara menangkalnya. Saat Skyfrost Sword menebas, itu berisi suhu nol mutlak Wu Zhangkong. Suhu super rendah yang menakutkan membekukan darah Darkness Hummingbird dalam sekejap. Armor pertempuran 3 kata miliknya hampir tidak bisa menahan pedang Skyfrost setajam silet yang diperkuat oleh armor pertempuran 4 kata. Dia hanya bisa menahan sebagian kecil dari suhu beku yang dilakukan oleh bilahnya. Saat itu, pembekuan sesaat sudah cukup untuk Wu Zhangkong. Dilihat dari jauh, tubuh bagian atas Wu Zhangkong bersandar ke belakang setelah ditusuk, namun Darkness Hummingbird kemudian terlempar ke langit oleh pedangnya. Frost menutupi permukaan armor perang 3 kata Darkness Hummingbird saat dia diledakkan. Seluruh tubuhnya membeku sepenuhnya. Wu Zhangkong melebarkan sayap di punggungnya ketika dia bersandar jauh ke belakang seperti lembaran logam yang kaku. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya terangkat ke udara, berusaha mengejar Darkness Hummingbird yang menyerupai pahatan es. Frost Song Moon. Wu Zhangkong melepaskan keterampilan jiwa kelimanya. 9 pedang Skyfrost raksasa membentuk roda es untuk memotong tubuh Darkness Hummingbird dengan ganas sebanyak 9 kali. Tidak hanya itu, tetapi cincin jiwa ke-6 di tubuhnya juga bersinar terang saat dia melepaskan skill jiwa ke-6-nya, Condensed Frost. Embun beku memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu nol mutlak. Tidak ada yang bisa dilakukan Darkness Hummingbird kecuali menggunakan kekuatan penuh dari Frost Song Moon. Dengan setiap potongan yang dibuatnya, Wu Zhangkong merasa seperti sedang melampiaskan amarahnya yang terpendam. Sudah bertahun-tahun, permusuhannya terhadap Darkness Hummingbird dan penyesalan yang dia alami atas Long Bing dilampiaskan melalui luka-luka itu. Dia sangat menyesal tidak berbicara dari hati ke hati dengan Long Bing dan tidak mempelajari kebenaran sebelumnya. Kalau saja dia tahu, mungkin Long Bing tidak akan pernah mati. Mereka juga tidak akan meninggalkan kota Shrek dengan mudah. Jika mereka tetap tinggal di kota Shrek, Darkness Hummingbird tidak akan bertindak begitu berani terlepas dari seberapa berani dia. Bagaimanapun, tidak ada obat melawan penyesalan di dunia ini. Dia tidak melanggar sumpahnya pada Long Bing karena dia tidak membalas dendam padanya. Dia berperang melawan kultus Roh Kudus untuk seluruh umat manusia. Ketika Great Arai Blue Driver God Killer muncul sekali lagi, pembangkit tenaga federasi menyadari bahwa kultus Roh Kudus harus dimusnahkan sepenuhnya. Jika tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang akan diambil saat mereka bekerja menuju tujuan jahat mereka. Ledakan. The Darkness Hummingbird jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Dia tidak berhasil menghindari salah satu dari 9 serangan Frost Song Moon. Akhirnya, Wu Zhangkong telah melukai salah satu dari 4 Raja Kegelapan Surgawi secepat mungkin dengan menggunakan teknik pertempurannya yang berisiko. Dia jatuh dari langit, dan Skyfrost Sword tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Dengan aura es dan momentum yang tak terhentikan, pedang itu menusuk ke arah Darkness Hummingbird yang tergeletak di tanah. Dentang. Tanahnya retak. Pedang langit Wu Zhangkong berhenti di tengah tanah yang rusak. The Darkness Hummingbird telah menggunakan sepasang tail stinger miliknya untuk memblokir Skyfrost Sword milik Wu Zhangkong. Dia berhasil berjuang bebas dari hawa dingin yang ekstrim dengan usaha keras. Faktanya, dia bahkan meledakkan armor perang 3 kata hanya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menahannya. Soul Land 3 Chapter 1878. Chapter 1878 dia dibunuh akhirnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Armor pertempuran yang dia kenakan juga hancur, efek amplifikasi dari armor pertempuran 4 kata Wu Zhangkong terlalu kuat. Tidak ada perbedaan besar antara basis kultivasi mereka. Perbedaan armor tempur mereka mengakibatkan kerugian besar bagi Darkness Hummingbird. Apalagi, dia terkena serangan yang begitu tangguh. Bim panjang. Lakukan untuk Long Bing. Jangan bunuh aku. Dia memandang Wu Zhangkong seolah-olah dia memohon belas kasihan. Dia perlahan menurunkan kedua tail stingernya yang telah memblokir Skyfrost Sword. Sinar dingin keluar dari mata Wu Zhangkong. Bim panjang. Siapa yang ingin Anda bicarakan tentang Long Bing? Dia hanyalah alat di matamu, alat yang paling bisa diandalkan untukmu. Jika Anda memiliki sedikit cinta padanya sebagai putri Anda tidak akan menyakitinya seperti itu. Bahkan, Anda pergi tanpa menoleh ke belakang ketika Anda tahu Anda telah melukai dia dengan parah. Tahukah Anda bahwa saya mungkin bisa menyelamatkannya jika saya tidak terluka parah? Jika Anda memiliki kemanusiaan, Anda akan membawanya kembali ke Akademi Shrek. Pada titik ini,
mata Wu Zhangkong berkaca-kaca. Saat itu, baik dia maupun Long Bing terluka parah. Long Bing kehilangan kesadaran setelah berbicara dengannya. Master jiwa tipe pemulihan terbaik di dunia, Roh Kudus Douluo Yali, berada di Akademi Shrek saat itu. Jika Long Bing dibawa ke Akademi, Yali pasti bisa menyelamatkannya saat itu. Karena itu, kakak tua kegelapan memilih untuk berbalik dan meninggalkan mereka. Wu Zhangkong memberikan semua yang dimilikinya, meninggalkan jejak darah, tetapi dia hanya berhasil memindahkan Long Bing kurang dari 20 meter sebelum dia pingsan. Pada saat dia sadar kembali, Long Bing telah mati selama beberapa waktu. Insiden ini menyebabkan luka dalam yang parah. Ini juga mengapa Wu Zhangkong masih berada di 6 deringan ketika dia bertemu Tang Wulin di masa lalu. Roh Kudus Douluo menyembuhkan luka dalam ketika dia kembali ke Akademi Shrek. Kemampuan Wu Zhangkong juga pulih segera setelah itu memastikan peningkatannya yang cepat selama bertahun-tahun. Dia seharusnya menjadi salah satu penerus Paviliun Dewa Laut di masa lalu. Wu Zhangkong tidak ragu-ragu sama sekali setelah mendengar Darkness Hummingbird menyebut Long Bing, tapi hatinya dipenuhi amarah. Ayah macam apa yang bisa begitu jahat pada putrinya sendiri? Untuk melindungi orang-orang biasa di dunia dari para guru jiwa jahat dan untuk jiwa Long Bing di surga, Anda harus mati. Wu Zhangkong berteriak keras. Armor tempurnya mulai bersinar terang, dan dia menusukkan Skyfrost Sword dengan sekuat tenaga. Dentang, dentang. Tail Stinger hancur saat Skyfrost Sword dengan kejam menembus dada Darkness Hummingbird. Mata Darkness Hummingbird masih terbelalak saat dia memandang Wu Zhangkong di langit, dan bibirnya bergerak-gerak sedikit sampai dia akhirnya mati. Tidak diketahui apakah dia menyesal atau keras kepala. Dari sudut matanya, tetesan air mata mengalir di wajahnya. Saat itu, Darkness Hummingbird merasa seolah-olah dia bisa melihat seorang gadis kecil yang akan memeluk pahanya dengan ketakutan dan memanggilnya ayah ketika dia masih kecil. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat gadis muda yang mengatupkan giginya dalam tekad saat dia berkultivasi di bawah perintah dan hukuman yang ketat. Semua ingatannya secara bertahap memudar menjadi kegelapan. Salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi dari kultus Roh Kudus telah mati. Wu Zhangkong terengah-engah. Rasa sakit menusuk terus-menerus menjalar dari lehernya. Pukulan yang dia lakukan sebelumnya sebenarnya telah melukainya. Namun demikian, rasa sakit di hatinya yang paling kuat pada saat itu. Maaf, Long Bing. Aku tidak menepati janjiku padamu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Apakah kamu melihat itu? Dia menangis. Mungkin, dia menyesali semua yang dia lakukan di masa lalu. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan menjadi putrinya lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya berharap dia akan terlahir kembali sebagai orang yang baik. Pada titik ini, air mata mengalir di wajahnya. Di sisi lain, simpul konstan di hatinya selama bertahun-tahun mengurai kue seolah-olah kematian burung kolibri kegelapan mencairkannya. Sementara itu, situasi di medan perang terlihat semakin baik bagi militer federal. Meskipun Tang Wulin tidak berhasil menghabisi lawannya, dia masih bisa menghentikan serangan ganas permaisuri iblis. Tanpa komando naga roh, Legiun Abisal telah menjadi kekacauan yang tersebar. Mereka dapat menyerang ke depan dengan panik, tetapi mereka secara bertahap menyusut di bawah pengaruh tentara Dewa Darah dan plane infrasonik yang dipimpin oleh Zhang Huanyun. Saat pertempuran berlanjut, sejumlah besar makhluk Abisal dibunuh. Tang Wulin begitu asyik dengan pertarungan biadabnya sendiri sehingga dia tidak bisa menghadapi hal lain. Di sisi lain, Gu Yuena terjun ke pertempuran sekali lagi. Di mana dia lewat, makhluk abisal terbunuh berturut-turut seolah-olah dia adalah murka surga. Tombak naga perak miliknya melahap sejumlah besar energi abisal. Di tangannya, tombak naga perak dengan cepat membunuh 6 Feng Hao Douluo abisal peringkat raja. Sementara itu, sederet suara dentuman keras datang dari lorong abisal. Itu jelas pertanda level abisal runtuh. Pada saat yang sama, pertempuran antara Douluo Zhang Xin yang asmara dan lawannya di hadapannya telah mencapai klimaksnya. Perseteruan antara Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Kultus Roh Kudus bisa digambarkan seluas dan sedalam laut. Oleh karena itu, ketika pusat kekuatan Kultus Roh Kudus tiba, Douluo yang asmara menghadapi salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi mereka, Iblis Darah Kegelapan. Sementara itu, Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan sedang bertarung melawan Kaisar Hantu. The Darkness Blood Demon adalah seorang pria paruh baya dengan sosok tinggi dan langsing, benar-benar tersembunyi dalam jubah merah besar. Dia memiliki jiwa bela diri yang sangat mengerikan, jiwa pendendam berwarna merah gelap.
Itu yang disebut Blood Demon dan begitulah cara dia mendapatkan gelarnya. The Darkness Blood Demon juga merupakan limit Douluo dengan peringkat semu. Dilihat dari basis kultivasinya, dia tidak jauh berbeda dari Douluo yang asmara. Dengan demikian, pertempuran antara dua prajurit ini sangat intens. The Darkness Blood Demon terampil dalam mengeluarkan segala macam kutukan. Setiap master jiwa yang melawannya akan menganggapnya merepotkan. Ini bukan pertama kalinya keduanya bertarung satu sama lain. Setan darah kegelapan adalah orang yang membunuh orang tua angkat Tangulin, Tangziran dan Lang Yue di masa lalu. Dari 4 raja surgawi kegelapan, Demon darah kegelapan terkenal karena sikapnya yang misterius dan mengerikan. Sebuah entitas yang mengerikan terbentuk, tingginya sekitar 3 meter dengan tubuh merah gelap. Wajahnya hitam pekat, dan memiliki 2 mata merah darah yang berdenyut seperti suar. Ada 9 cincin jiwa di tubuhnya. Masing-masing cincin jiwa hitam seperti tinta dan tampak seperti menyatu dengan tubuh hitam merah sebagai satu. Roh pendendam itu tampaknya tidak memiliki wujud manusia, tetapi lebih seperti gundukan yang menggembung. Udara di sekitarnya tampak melengkung saat kehadirannya. The Darkness Blood Demon jelas merupakan bentuk paling murni dari master jiwa jahat. Jiwa bela dirinya sangat lemah saat pertama kali terbangun. Faktanya, ia bahkan tidak memiliki kekuatan jiwanya sendiri. Tampaknya jiwa bela diri tidak berguna yang tidak bisa dibudidayakan. Pada saat itu, Demon darah kegelapan terus-menerus diejek oleh rekan-rekannya, terutama mereka yang memperoleh kekuatan jiwa terkait selama kebangkitan jiwa bela diri mereka. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia dibesarkan oleh kakeknya. Ketika bocah itu berusia 8 tahun, kakeknya terjangkit penyakit, dan kisah hidup iblis darah kegelapan berubah menjadi mengerikan. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian, pada hari kakeknya meninggal, itu muncul secara spontan, terlihat seperti bola udara. The Darkness Blood Demon menyaksikan saat jiwa bela dirinya tiba-tiba tampak mengeluarkan energi dari roti kakeknya. Tampak seolah-olah telah menyedot sesuatu dari tubuh pria itu. Sebenarnya, dia pikir dia bisa mendengar kakeknya berteriak kesakitan, tetapi dia mengerti apa yang terjadi sama sekali. Kemudian, jiwa bela dirinya mengungkapkan dirinya untuk pertama kalinya. Itu adalah entitas dengan fitur wajah mengerikan seperti roh pendendam. Itu tampak seperti bola udara, tetapi warnanya menjadi merah samar setelah melahap jiwa kakeknya. Meskipun masih belum jelas, dia akhirnya bisa melihat seluruh tubuhnya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun di masa lalu, banyak yang tidak mengakui bahwa dia benar-benar memilikinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan semburan energi yang luar biasa di dalam dirinya. Soul Land 3 Chapter 1879. Chapter 1879 Pemakan Jiwa. The Darkness Blood Demon terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa pancaran energi adalah kekuatan jiwanya setelah melalui beberapa liku-liku dalam hidupnya. Tindakan melahap jiwa kakeknya telah memberinya kekuatan jiwa peringkat 1. Dia merasa bersyukur atas hadiah yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dia sangat gembira menemukan bahwa dia akhirnya memiliki kekuatan jiwa. Dia pergi mencari Akademi Jiwa Dasar untuk bergabung karena dia sekarang memiliki kekuatan jiwa. Segera, dia menemukan bahwa semua teknik kultivasi master jiwa tidak sesuai dengannya termasuk meditasi. Kekuatan jiwanya peringkat 1 tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan bahkan setelah dia berkultivasi selama 6 bulan penuh. Oleh karena itu, dia dikeluarkan dari akademi karena dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Tiba-tiba, Demon darah kegelapan tiba-tiba mengingat situasi yang membuatnya memiliki kekuatan jiwa untuk pertama kalinya. Mungkin, itu terkait dengan orang mati. Dia pergi ke rumah duka dan tinggal di sekitar tempat itu selama beberapa waktu. Dia akhirnya mencapai beberapa keuntungan. Ia berinisiatif mendekati roti tersebut. Setelah beberapa percobaan awal, dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada reaksi ketika jenazah yang dikirim ke ruang duka telah mati selama beberapa waktu. Namun, jika orang tersebut baru saja meninggal, dia bisa merasakan perbedaannya dan menyerap sebagian energi dari mayatnya. Kekuatan jiwanya dengan demikian meningkat ke peringkat 10 dalam waktu kurang dari sebulan mirip dengan kecepatan roket penembakan. Namun demikian, dia tidak punya uang untuk membeli jiwa roh. Karena dia bingung harus berbuat apa, dia akan pergi ke rumah duka setiap hari untuk melahap jiwa bulan demi bulan. Tubuhnya benar-benar memadatkan cincin jiwa pertamanya secara spontan yang memungkinkannya untuk memiliki keterampilan jiwa pertamanya. Itu dikenal sebagai Soul Devourment. Keterampilan jiwa memungkinkannya untuk melahap jiwa dengan lebih cepat.
Selain melahap jiwa orang mate, dia juga bisa melahap jiwa orang yang sangat lemah atau bahkan anak kecil. Penemuan itu memberinya arah baru dalam berkultivasi. Pengalaman hidup yang pahit sejak muda ditambah dengan kurangnya pendidikan membuat Demon Darah Kegelapan benar-benar bersemangat dalam memperoleh keterampilan jiwa Devourment Jiwa. Namun, dia gagal menyadari bahaya dari skill tersebut. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan Devourment Jiwa untuk melahap semua jenis jiwa. Setelah berbagai upaya, dia menemukan beberapa jenis pola. Tidak hanya dia mampu melahap manusia yang lebih lemah, dia juga bisa melakukannya pada makhluk yang lebih lemah seperti hewan kecil. Suatu hari, dia menyadari masalah keterampilan jiwa ini ketika orang yang sangat sakit meninggal segera setelah dia melahap jiwa orang tersebut. Namun, dia tidak bisa menahan dirinya lagi pada saat itu. The Soul Devourment meningkatkan tingkat budidaya kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang luar biasa. Faktanya, bahkan kekuatan spiritualnya meningkat dengan cepat di bawah makanan terus-menerus dari melahap jiwa. Itu adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan waktu ketika dia berkultivasi dengan susah payah di masa lalu, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami merosot. Sementara itu, skill jiwa pertamanya, efek Soul Devourment menjadi lebih kuat setelah peningkatan kemampuannya. Pada saat yang sama, itu menjadi lebih berbahaya. Ketika dia membuat terobosan ke kekuatan jiwa peringkat 20 dan mulai memperoleh keterampilan jiwa keduanya secara bertahap, dia sudah mampu menggunakan Devourment Jiwa melawan orang biasa. Pada saat itu, dia telah menjadi master jiwa jahat dalam arti yang sebenarnya. Pada awalnya, dia berhati-hati saat melahap jiwa. Belakangan, dia melakukan perbuatan itu secara terbuka. Dia akan melahap jiwa seseorang sampai mati dan melanjutkannya dengan orang lain. Dia seperti pecandu narkoba. Selanjutnya, dia berkembang dengan metode budidaya ini. Selanjutnya, Demon Darah Kegelapan menemukan bahwa dia mendapat keuntungan paling banyak ketika dia melahap jiwa orang yang hidup sampai mati. Semakin lengkap jiwanya, semakin bermanfaat baginya. Setelah itu, dia mulai menyadari bahwa efek melahap jiwa Master Jiwa bahkan lebih baik. Semakin kuat Master Jiwa, semakin tinggi ketinggian yang akan dia terima. Sejak saat itu, dia melewati titik tanpa harapan. Hanya dalam waktu singkat, dia menjadi terkenal di antara para master jiwa jahat. Pada saat yang sama, kehadirannya menarik perhatian organisasi master jiwa. Masuk akal baginya untuk bergabung dengan kultus Roh Kudus di mana dia terus dipromosikan sampai dia menjadi pemimpin dari 4 Raja Kegelapan Surgawi. Tingkat kultivasinya sangat cepat bahkan di antara para master jiwa jahat. Juga, kapasitas bertarungnya sangat kuat dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia menakutkan dalam arti dia bisa berada di mana-mana dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pembunuhan setan darah kegelapan mungkin hanya didahului oleh Kaisar Hantu dalam kultus Roh Kudus. Bahkan, dia bahkan melampaui Raja Dunia Bawah Haluosa. Kemanapun dia lewat, tidak ada satu akar pun yang bisa tumbuh. Apakah itu manusia atau bentuk kehidupan lainnya, selama itu memiliki jiwa, itu akan menjadi target untuk melahapnya. Secara bersamaan, dia berada dalam kondisi yang sangat menderita. Dia telah melahap terlalu banyak jiwa. Setiap jiwa akan meninggalkan segumpal kesadaran di lautan rohnya setiap kali jiwa itu dimakan olehnya. Keberadaan sisa kesadaran ini sangat menyakitkan bagi Demon Darah Kegelapan. Akibatnya, dia kesulitan menanggungnya. Awalnya baik-baik saja. Ketika jumlah kesadaran yang tersisa meningkat, kondisi mentalnya terpengaruh seperti gangguan psikotik. Selain itu, sisa-sisa kesadaran ini memusuhi dia. Mereka menyiksa pikirannya sampai dia kehilangan kekuatan hidupnya juga. Pada kenyataannya, Demon Darah Kegelapan adalah yang termuda dari 4 Raja Surgawi Kegelapan. Dia baru berusia lebih dari 50 tahun, namun tubuhnya lebih tua daripada Kaisar Hantu. The Darkness Blood Demon sangat menyadari bahwa sisa kesadaran dari bentuk kehidupan yang dia makan akan memiliki reaksi yang mengerikan padanya ketika dia mati. Jiwanya akan terkoyak oleh mereka. Karena itu, dia terus mencari cara untuk memperpanjang umurnya, agar dia bisa hidup lebih lama. Pohon emas kuno di Akademi Shrek adalah targetnya sebelumnya. Matanya berbinar saat dia dihadapkan oleh Amorous Douluo. Dia sangat merindukan jiwa Zhang Xin. Untuk menekan kesadaran kacau di tubuhnya, dia perlu melahap kesadaran yang lebih kuat untuk lebih memperkuat kekuatan spiritualnya. Di masa lalu, Kaisar Hantu menyarankan cara yang akan membantunya membebaskan diri dari situasinya saat ini yaitu dengan menumbuhkan peringkat spiritual asal ilahi. Hanya dengan mencapai asal dewa dia akan dapat melampaui dan sepenuhnya menghancurkan kesadaran yang kacau itu.
Satu-satunya cara adalah terus melahap jiwa yang lebih kuat, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke asal dewa sebelum dia mati dan menghadapi serangan balik. Meskipun Amorous Douluo belum menjadi dewa semu, dia adalah Fenghao Douluo terkenal dengan peringkat limit Douluo. Oleh karena itu, dia adalah kandidat ideal untuk Blood Demon. Jika Demon Darah Kegelapan bisa melahap Zhang Xin, itu akan meningkatkan basis kultivasinya paling tidak dengan langkah lain. Dengan melahap limit Douluo, dia mungkin akan diangkat menjadi dewa kuasi yang berarti bahwa dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai asal ilahi. Zhang Xin dipenuhi dengan permusuhan terhadap iblis darah kegelapan. Sebagai salah satu orang terkuat dalam kultus Roh Kudus, tidak ada keraguan bahwa semakin tinggi status seseorang, semakin mengancam orang tersebut terhadap umat manusia. Dosa iblis darah kegelapan terlalu banyak untuk dicatat, dan tangannya berlumuran begitu banyak darah. Pertempuran hari ini tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Itu juga merupakan kesempatan terbaik bagi Zhang Xin untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pertempuran itu berada dalam kekacauan total sejak awal. Blood Demon raksasa yang berdiri di belakang Darkness Blood Demon menyandarkan tubuh bagian atasnya. Semburan kekuatan isap yang sangat besar meledak seketika. Zhang Xin merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, dia merasakan esensi darah dan jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Meskipun menjadi keterampilan jiwa pertama darah iblis kegelapan, devourment jiwa adalah keterampilan jiwa intinya. Itu adalah bagian terpenting dari teknik kultivasinya yang menguntungkannya dalam segala hal. Bahkan saat dia bertarung melawan lawan yang sangat kuat, itu bisa digunakan untuk melemahkan lawan. Soul Land 3 Chapter 1880. Chapter 1880 Douluo yang asmara vs. Setan Darah. Sinar berkedip di mata Zhang Xin. Dia memindahkan pedang asmara di tangannya. Tiba-tiba, perasaan jijik meledak dari tubuhnya sehingga fluktuasi emosional di sekitarnya mendorong kekuatan jiwanya ke intensitas yang lebih tinggi dalam sekejap. Menggabungkan emosinya dengan jiwa bela dirinya selalu menjadi metode kultivasi unik Zhang Xin. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan domainnya yang paling kuat, yang dikenal sebagai cinta asmara membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta yang salah kepada The Hairless saat dia melawan Demon Darah Kegelapan. Sebuah halo muncul dari bawah kaki Douluo Zhang Xin yang asmara. Lingkaran cahaya berkedip dan menyebabkan udara di sekitarnya melengkung dengan keras. Bahkan Demon Darah Kegelapan terjebak dalam kesurupan tampaknya karena emosi yang berfluktuasi. The Darkness Blood Demon terpengaruh sedemikian rupa sehingga kesadaran kacau di benaknya meledak mirip dengan ledakan minyak. Dia terkejut, jadi dia buru-buru mendapatkan kembali fokusnya untuk menekan kesadaran yang bergolak di lautan rohnya. Dia menantang Blood Demon yang berdiri di belakangnya. Lapisan api muncul dari tubuh Blood Demon secara instan untuk melindungi emosi yang berfluktuasi di sekitarnya. Pada saat yang sama, 12 roh pendendam, hitam legam seperti tinta, muncul dan menyerang Zhang Xin dengan liar. Zhang Xin menunjuk dengan tangan kanannya sehingga pedang asmara memproyeksikan layar pedang dari mana emosi meledak. Tatapannya berada dalam kondisi trans segera setelah itu seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Detik berikutnya, pedang asmara menjadi luar biasa cerah saat emosi marah berubah menjadi penderitaan dan kesedihan. Perasaan sedih yang intens menyebar ke segala arah. Dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam berperang melawan master jiwa jahat, jadi dia sangat menyadari ketakutan terbesar mereka. Terlepas dari kemampuan mereka yang kuat, para master jiwa jahat juga menghadapi banyak masalah mereka sendiri. Misalnya, kondisi spiritual tidak stabil yang diderita oleh Demon Darah Kegelapan sering terlihat. Karena tindakan keji mereka, roh mereka tercemar dengan retakan terlepas dari bagaimana mereka berusaha menghipnotis diri mereka sendiri. Ketika retakan membesar, kondisi mental mereka terpengaruh dengan perubahan emosi mereka. Akibatnya, Zhang Xin tidak terburu-buru untuk menyerang Demon Darah Kegelapan karena dia ingin pertama kali menginduksi emosi terdalam Blood Demon. Meskipun berada di peringkat limit Douluo, beberapa kekuatan master jiwa jahat bisa menjadi lemah. Inilah mengapa roh kudus Douluo sangat efektif dalam membunuh dan menyakiti para guru jiwa jahat. Kedua belas roh pendendam itu menyerang layar pedang berulang kali. Namun, emosi iblis darah kegelapan terpengaruh. Semangatnya mulai berubah dengan setiap kesadaran muncul satu persatu sehingga dia kehilangan fokus saat ini. Di sisi lain, Douluo yang asmara juga sedang tidak enak badan. Lautan rohnya dipengaruhi oleh pemakan jiwa dengan peringkat limit Douluo. Tampak jelas bahwa rambut hitam kepalanya mulai memutih secara bertahap. Meski perubahannya lambat, itu terjadi terus-menerus. Pertempuran itu pasti sangat mengerikan.
Namun, tidak ada master jiwa manusia atau makhluk abisal yang berani mendekati medan perang saat ini. Fluktuasi emosional dan melahap jiwa terjadi di mana-mana. Selain itu, tidak satu pun dari dua kekuatan jiwa ini yang bisa dilawan. Iblis darah kegelapan telah dikenal tumbuh lebih kuat saat pertarungan berlanjut, sementara Douluo yang asmara juga serupa. Mereka setara satu sama lain. Namun, Douluo yang asmara memiliki sedikit keuntungan dengan baju besi tempurnya. Dibandingkan dengan kebuntuan mereka, pertempuran antara Douluo Chaodezi yang tak berjiwa dan Kaisar Hantu di sisi lain benar-benar menghancurkan dunia. Tengkorak raksasa beterbangan di langit dan terus-menerus menyerang Douluo Chaodezi tanpa hati dengan teknik serangan yang berbeda seperti memukul, berdenyut, meledakkan, dan lainnya. Di sisi lain, Chaodezi memegang pedang tak berperasaan untuk menangkis serangan Kaisar Hantu berulang kali dengan sikap tenang dan mantap. Suara ledakan itu disertai dengan nyala api hijau yang menyebar di langit. Mata Chaodezi berkedip dengan kilatan cahaya dingin yang samar. Dia telah memasuki kondisi Hairless Icehead-nya. Begitu berada dalam kondisi Hairless Icehead, dia akan tenang dan kemampuannya pada kekuatan yang paling kuat. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan Kaisar Hantu. Kaisar Hantu telah membuat nama untuk dirinya sendiri jauh sebelum Chaodezi. Faktanya, Chaodezi hampir mati di tangan Kaisar Hantu ketika dia kalah dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, dia bekerja sama dengan asmara Douluo Zhang Xin untuk melepaskan gabungan pedang Douluo untuk mengalahkan Kaisar Hantu untuk pertama kalinya. Kaisar Hantu sedang mengamati pertempuran di dekatnya antara Douluo asmara dan iblis darah kegelapan saat dia menyerang Douluo tanpa hati. Kaisar Hantu bertanggung jawab atas seluruh kultus Roh Kudus ketika permaisuri iblis tidak ada. Dia dianggap yang paling unggul dari semuanya. Dia bahkan mampu bertarung melawan Atlas Douluo Yunming. Dia benar-benar Feng Hao Douluo terbaik dari kultus Roh Kudus. Namun, dia masih takut bertarung melawan Hairless Douluo dan Douluo asmara. Dalam arti tertentu, orang yang paling kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek bukanlah Light Dark Douluo Long Yeiwei. Faktanya, dia tidak terlalu takut pada Chen Xinji sebelum dia mengetahui bahwa Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas telah mencapai alam asal ilahi. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah dua pembangkit tenaga puncak dari Sekte Tang, Douluo Hairless dan Douluo Asmara. Bagian yang paling menakutkan tentang dua limit Douluos bukanlah kemampuan individu mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Hairless Douluo adalah dewa kuasi, Kaisar Hantu tidak peduli. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Kaisar Hantu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Dari semua limit Douluos di benua itu, mereka adalah satu-satunya pasangan yang mampu memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Di masa lalu, Kaisar Hantu menderita kerugian besar karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Jika Kaisar Hantu ingin menebak, satu-satunya hal yang dapat mengancam permaisuri iblis adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Di masa lalu ketika dia dihadapkan oleh keterampilan fusi jiwa bela diri Douluo Asmara dan Douluo Hairless Douluo, mereka berdua hanya judul Douluo sementara Kaisar Hantu sudah menjadi limit Douluo pada saat itu. Namun, justru kedua orang ini yang bukan Hyper Douluos, Hairless Douluo dan Amorous Douluo yang menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri super kuat mereka yang menyebabkan dia kehilangan besar. Saat ini, mereka sudah menjadi Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Dia tidak tahu betapa kuatnya mereka jika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri itu. Makanya, dia sangat prihatin tentang ini. Kaisar Hantu telah memobilisasi dua senjata jiwa tetap peringkat God Killer untuk meledakkan kota Shrek. Selain membunuh Atlas Douluo, tujuan utama lainnya adalah membunuh Amorous Douluo atau Hairless Douluo. Namun, mereka berada di markas Sekte Tang saat itu. Mereka beruntung bisa selamat. Oleh karena itu, Kaisar Hantu sangat berhati-hati dan waspada ketika dia bertarung melawan Douluo Chaodezi yang tidak berperasaan. Dia khawatir Chaodezi mungkin tiba-tiba melepaskan skill fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan yang kuat dengan cakupan yang luas. Sejak kedua orang ini mencapai peringkat limit Douluo, mereka belum melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Itu tetap menjadi misteri di dunia Master Jiwa. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Mereka hanya bisa berspekulasi berdasarkan hasil yang mereka capai sendiri setelah mereka menjadi limit Douluos. Dengan demikian, Kaisar Hantu dengan hati-hati mempertahankan 30% dari kekuatannya. Jika situasinya memburuk, dia akan mundur lebih dulu.
Dia akan aman selama dia bisa terhindar dari serangan jiwa. Karena keterampilan fusi jiwa bela diri sangat kuat, Douluo Asmara dan Douluo Herles akan benar-benar kelelahan setelah melepaskannya bahkan sekali. Kaisar Hantu menyeringai saat dia menyaksikan Demon Darah Kegelapan bertarung melawan Douluo yang Asmara. Jika Iblis Darah Kegelapan dan Douluo yang Asmara akhirnya dikalahkan, peluang kemenangannya akan lebih tinggi tanpa keterampilan fusi jiwa bela diri yang tergantung di kepalanya. Saat ini, dia merasa agak cemas. Dia bingung mengapa permaisuri iblis tidak menghabisi Tang Wulin setelah bertempur dalam waktu yang lama. Sementara itu, Gu Yuena menyerbu ke sisi Legiun Abisal. Dia tidak bisa dihentikan. Dia telah membunuh beberapa Feng Hao Douluo Abisal. Sekarang, Raja Lebah sedang menyerang ke arah Gu Yuena dengan 12 lebah bom berlian besarnya. Mereka berhasil menstabilkan situasi dengan susah payah. Namun, tidak diketahui berapa lama mereka akan bertahan di hadapan tombak naga perak. Bagaimanapun, bahkan Raja Roh dibunuh oleh Gu Yuena. Gu Yuena tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikan permaisuri iblis yang sudah memiliki kekuatan dewa. Jika itu masalahnya, bahkan jika Gu Yuena bisa lebih kuat, dia masih akan mati di tangan permaisuri iblis.